Sahabat Eljon semuanya, kita kembali lagi untuk membahas bagaimana apa itu perubahan dan bagaimana menaikkan kompetensi pemimpin. Yang tadi mungkin di session berikut sebelumnya sempat terputus ya. Mungkin bisa Pak Huda bantu untuk menjelaskan lebih dalam lagi Pak mengenai kompetensi pemimpin sedikit. tadi Pak. Terima kasih Bu Frida. Saya tambahkan nomor 4, nomor 5 tinggal dikit aja. Yaitu leader as a father. Pemimpin layaknya seorang ayah. Seorang ayah pasti berharap anaknya lebih hebat ketimbang dirinya. Minimal sama, betul ya? Tidak ada seorang ayah yang jealous, ya, tersaingi manakala anak buahnya lebih hebat ketimbang dirinya. Oleh karena itu, dengan ketulusan, seorang pemimpin akan mengupgrade ya anak buahnya untuk minimal siap menggantikan dia. Terus kalau dia menggantikan, dia mau kemana? Misalnya dia manajer, dia akan naik menjadi senior manager. Ketika senior manager, dia akan mengupgrade, mensupport, ya, mendidik anak buahnya untuk siap menjadi senior manager. Kalau dia menggantikan dia kemana? Naik menjadi VP, kira-kira begitu. Demikian seterusnya. Artinya dengan tulus memberdayakan, ya, mengempowering anak buahnya. Nah, kelima, tentu dengan itu tidak kecil artinya, yaitu pemimpin yang pandai menghargai, mengapresiasi bawahan. Bu Frida, Mas Benny, terutama dengan anak-anak milenial sekarang ini, kita akan kaget. Anak milenial sekarang ini nggak bisa dimarahi, nggak bisa diperintah, mintanya dipuji, dihargai, betul? Turnovernya 2 sampai 2,5 tahun. Saya pernah diundang para senior manager HRD baik di BUMN besar kira-kira begitu, karena galau dengan anak-anak milenial. Rekrutnya mahal, trainingnya mahal, 2 tahun mereka keluar, digaji tinggi gak peduli. Kok bisa? Nah, karena tadi atasan langsung yang tidak piawai memuji dan menghargai, mengapresiasi. Kemudian ditanya, oke, kamu suka dipuji, dihargai, minta dipuji berapa kali? Ada 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Kayak minum obat aja. Lah ini supervisor gak kerja muji kamu. Tetapi itulah anak milenial kita. Artinya maksud saya, kalau kemudian para pemimpin perubahan ini tidak memahami anak buah milenial yang perilakunya demikian itu supaya engage, ya, jangan kaget kalau Anda akan menemukan anak-anak pinter yang kemudian lepas, disengage, ya, karena sikap pemimpin yang tidak adaptif terhadap perubahan. Kira-kira begitu Bu Frida. Terima kasih. Nah, kali ini saya mau sempat tanyakan Pak Huda, gimana sih langkah-langkahnya memimpin perubahan, terutama menghadapi 5.0? Oh ini, ya. With 5.0 Pak. 4.0, 5.0. Langkah-langkahnya Pak, langkah-langkah memimpin. Langkah-langkah sering saya ikut-ikutan kalau tadi 5.0. Saya juga move on with 5.0. Betul. Bergerak dengan 5O kira-kira. Intinya merangkai energi untuk maju bersama, yaitu state of mind, ya, mindsetnya, vision, passion, action, dan collaboration. Sedikit agak cepat barangkali. Pertama adalah mindset. Ya, mindset seluruh stakeholder organisasi harus paham bahwa perubahan ini bukan sesuatu yang aneh asing. Perubahan itu seperti kalimat Pak Benny tadi adalah selalu ada, senantiasa ada. So jangan kagetan, jangan baperan, ya, jangan merasa waduh begitu. Ya, itu yang disebut continuous improvement. Jadi mindsetnya harus tidak boleh di zona nyaman. Ya, selalu berubah, berubah dan berubah untuk spirit of ihsan, ya, memberikan semangat kebaikan, to be better, to be cheaper ataupun faster than, kira-kira begitu. Jadi mindset itu harus terbangun dalam kita. Kemudian yang kedua adalah vision. Pasti setiap perusahaan mempunyai visi,
Tetapi pertanyaannya, adakah visi para karyawan inline, ya, segaris dengan visi perusahaan? Kalau bahasa Jokowi tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Pernah dengar ya? Yang ada adalah visi istana. Kalau setiap menteri punya visi yang berbeda-beda, maka kemudian kita gagal akan melakukan sinergi atau kolaborasi pada item terakhir nanti. Seolah-olah arah vektor, masih ingat arah vektor Ibu ya, matematika itu ya, bisa dijumlahkan kalau arahnya sejajar, betul? Meskipun kita kerja sekantor, kalau kerja sama-sama 8 jam, kalau arah vektornya, bahasa lain adalah arah visinya berbeda-beda, maka ada yang kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ini bahaya. Oke, jadi pastikan anak buah visinya inline dengan visi perusahaan. Maka kemudian kampanye visi itu kan sering waktu upacara, waktu ceramah, waktu gathering, ditempel mana-mana. Itu sesungguhnya bukan sekedar untuk hiasan, memastikan bahwa lu berada di base namanya perusahaan A, base ini mau ke sana, kalau kamu arahnya ke sana silahkan naik, kalau kamu punya visi yang berbeda, silahkan turun. Kira-kira begitu. Karena kalau nanti ikut naik, hatimu tidak akan sehati untuk bersama-sama memajukan perusahaan ini. Maka makna visi ini Ibu, Bu Frida, saya kira ada perlu yang jelas. Kalau perlu, kalau perusahaan ditulis, pribadi pun juga ditulis. Inline enggak dengan visi tadi. Harus melengkapi, ada smarter istilahnya ya. Memastikan spesifik, measurement, terukur, attainable, bisa dicapai, realistik, ya. RT berikut timeline, ada 5 tahun jadi apa, 3 tahun punya apa. Kalau pribadi 3 tahun jadi supervisor, 5 tahun jadi manajer, misalnya begitu. Ya, ada exciting, kemudian ada reward. Ada quote yang menarik, if you wake up without goal, go back to sleep. Kalau Anda bangun tidur kok nggak pernah punya visi ya, yang ditulis, yang ditempel, yang biasanya tidur lagi biasanya gitu. Nah, satu sedikit tambahan, Harvard Business School mencatat ya tentang kuatnya visi ini. Kalau dalam bahasa agama, pesantren, visi itu niat sebetulnya ya. Niat harus kuat. Istilah Pak Dahlan, niat itu berapa karat? 24 karat, 16 karat, atau sekarat? Orang-orang sukses niatnya pasti 24 karat, kira-kira begitu. Pantang mundur ya, apapun yang terjadi. Oke, saya tambahkan lagi. Nah, Harvard Business School menulis, membuat riset dari alumni Harvard Business School tadi. 3% punya visi ditulis. Bahasa saya niatnya kuat, ditulis, ditempel begitu. 13% punya visi tapi tidak ditulis. Nek bahasa Jawa barangkali gak patek niat gitu atau 16 karat. Sisanya 84% GJ atau GJB, gak jelas belas ya. Visinya mau jadi apa? Kira-kira sekarat lah, kira-kira begitu. Bu Frida, setelah 7 tahun kemudian diteliti, hasilnya jelas perbedaannya. Yang punya visi ditulis, tingkat suksesnya 10 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas tadi. Ya, yang 3. Kemudian yang 13% punya visi tapi tidak ditulis, lumayan. Penghasilannya 2 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas tadi. Jadi visi ini bagi seorang pemimpin menjadi direction. Setiap perusahaan pasti punya visi, yes. Tetapi tugas pemimpin memastikan apakah anak buah itu betul-betul telah teredukasi, berliterasi, visinya itu sejalan dengan visi perusahaan. Jangan-jangan ada yang, mohon maaf, menggunting dalam lipatan. Jangan-jangan yang mempunyai vested interest. Nah, itu kacau nanti kalau perusahaan ada membiarkan hal-hal semacam itu. Kira-kira begitu. 2 dulu. Ada yang 3 nanti barangkali Pak Beni menambahkan dulu. Jadi gini Pak, untuk ini tadi saya mendengarkan Pak Huda ya.
satu perusahaan berarti karyawan terus memiliki visi yang sama. Padahal kalau kita pikir ya Pak, orang-orang yang masuk di perusahaan itu kan pasti dengan latar belakang yang berbeda, dengan culture yang berbeda. Betul. Ya Pak. Nah, betul. Gimana caranya kita bisa menyamakan ini Pak? Jadi kan ada orang yang memang niat di perusahaan itu untuk mungkin mainan, karena mungkin keluarganya dia juga ya dengan culture yang santai-santai lah untuk dapat duit, betul. Yang penting kerja gitu. Ada juga yang memang sudah dididik oleh keluarganya itu straight line, pokoknya harus gini gitu. Nah ini gimana Pak caranya Pak? Baik, ya ada yang orang-orang yang diajak bergerak begitu diam, ada yang mokong-mokong itu menolak ya, tidak menolak tetapi nggak bergerak, ada begitu ya. Kemudian ada yang provokator ya, ngapain bergerak gini aja udah untung loh, ngapain berubah-berubah, kira-kira ada kan seperti itu kan. Nah saya kira memang tugas pemimpin satu, pada setiap saat, setiap kesempatan para manajer, mohon maaf Ibu, saya tidak mengabaikan aspek ini. Maka ketika saya memimpin direktur utama di periode, saya 4 direktur utama saya rangkap itu. Jadi Temprina, Pabrik Kertas Adi Prima, kemudian JP Book, kemudian Power Plant jadi komisaris utama. Setiap Senin, mohon maaf, waktu doa pagi begitu ya, berbagai agama ngumpul, selalu saya ingatkan tentang visi perusahaan ini mau kemana. Ya, kemudian 3 bulan ke depan atau bulan-bulan ini reportnya seperti apa, lalu kemudian agenda penting di bulan ini atau 3 bulan ke depan kira-kira yang harus kita selesaikan apa ya. Ingat ini tahapan untuk mencapai visi, jangan sampai ada yang tidak terlibat atau disengage di dalam proses perubahan ini. Apakah ada yang kemudian tidak terlibat, kemudian malah di luar menjadi provokator? Ada? Pasti ada, pasti ada. Nah, tentu kalau kemudian dia anak buah biasa, kita sampaikan manajernya, Mas, tolong saya dengar anak itu mokong itu menolak, tidak ikut dalam itu tadi. Tolong diselesaikan. Bahasa guyon kami adalah kalau bisa dibina, kalau nggak bisa ya dibinasakan. Tapi guyon, nggak mesti saya seperti itu. Parahnya Bu Frida, kalau yang melawan itu level pimpinan. Saya pernah, ya, saya direktur utama, wakil direktur itu selalu bikin ulah. Ya, di rapat bilang ya, di belakang rapat menjelek-jelekkan saya. Melemahkan, menjelek-jelekkan, sampai urusan pribadi dijelek-jelekkan. Ya. Saya titip kepada teman yang dekat begitu, tolong diingatkan Bu Owo, jangan gitu. Memimpin ini kan bukan sok-sokan, ini kan kebetulan shareholder itu mengamanahkan bis namanya Temprina Adi Prima kepada kami sebagai supirnya, kira-kira begitu. Bu, iya ganti, kalau memang ini gantian. Tetap nggak mau paham. Akhirnya saya ajak makan siang, Bu. Ajak makan siang, kemudian selesai makan siang, saya tantang, Mas, maumu seperti apa? Jadi kadang-kadang begitu. Mau apa sih? Saya bilang begitu. Ya, shareholder itu memberikan kepada kami untuk berjalan ke sana visinya. Mestinya kamu kalau mau bareng-bareng ikut bis ini harus arah. Kalau kamu nggak ikut arahan visi ini, silahkan turun dari bis, kira-kira begitu kan? Nah, tak tantang begitu, akhirnya dia nurut. Ya, bahwa kelak nanti shareholder memilih Anda sebagai sopir, saya harus ikut. Kalau mau dalam bis ini, kalau nggak mau ikut diturun, kan enak begitu. Jangan kemudian Anda di bis ini mau dibayar oleh perusahaan, tetapi kemudian pekerjaannya hanya provokasi. Langsung tak ajak makan siang, tapi tak ceramai begitu, tak tantang begitu, selesai boleh Pak. Jadi memang leadership itu ya ada seni, ya ada ilmu, ya kadang-kadang ada tantangan-tantangan kayak begitu. Nah, terima kasih Bu Frida. Iya, untuk mungkin kita untuk session berikutnya mungkin kita akan mendengarkan pendapatnya dari Pak Beni. Kita akan lebih menggali lagi ya, tapi di session berikutnya. Sahabat Eljon, kita tetap stay tune, kita perhatikan sampai session berikutnya ya. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.